Perkenalkan, nama saya Samuel Diloni Paredes Barani dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 11S22037. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengerjaan source kode dari tugas ekspor saya. Yang pertama di sini ada FX2 di mana eh, source kode ini untuk menghitung angka 2 dari sebuah bilangan X yang merupakan sebuah bilangan integer. Oke, di sini ada define fx2x yang artinya definisi fungsi dari fungsi fx2 dengan input x. Kemudian di sini ada fungsi x kali x. Oke. Di sini saya akan menjalankannya. Kita langkut, kemudian CSV, kita root, kita masukkan nama filenya pada Visual Code. Oke, kita coba x-nya itu 5. Maka outputnya itu akan 25. Lalu kita coba lagi fx2, misalnya kita buat 25, akan mengeluarkan output 625. Kemudian di sini ada yang kedua, ada fx3, di mana untuk menghitung pangkat 3 dari sebuah bilangan x yang merupakan sebuah bilangan integer. Dan juga nanti akan menghasilkan bilangan integer juga. Di sini ada define fx3x, yaitu definisi fungsi dari fungsi fx3 dengan input x. Kemudian di bawahnya ada fungsi x kali x kali x. Kemudian kita akan menjalankan programnya. Code. Kita membuat masukkan nama file pada Visual Code-nya. Kita buat fx3. Contohnya x-nya kita buat 3, lalu akan mengeluarkan output 27. Kemudian kita coba lagi fx3 dari 100. Kalau menghasilkan 1 juta. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada dispositif, yaitu untuk memeriksa apakah suatu bilangan integer itu positif atau tidak. Oke, di sini ada define is positif x, yang artinya itu definisi fungsi sebuah fungsi is positif dengan input x. Kemudian ini fungsinya x lebih besar sama dengan 0, akan menghasilkan atau mengeluarkan output true atau false. Sini fungsinya akan mengeluarkan output boolean dari input bilangan integer. Oke, kita akan coba jalankan. Ini kita masukkan tip. Misalnya kita buat x-nya itu 6, kita menghasilkan true atau t. Kemudian contoh lagi kita masukkan
min 2, menghasilkan min. Yang keempat ada program is valid, di mana yaitu untuk memeriksa apakah sebuah bilangan integer x itu valid atau tidak. Nah, di sini pada source code-nya ada define is valid x, yaitu definisi fungsi sebuah fungsi is valid dengan input x. Kemudian pada fungsinya terdapat n dan di bawahnya terdapat x lebih besar. Maksudnya adalah x lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada line 4 ini yang dimaksud adalah x lebih besar, x lebih kecil sama dengan 100. Maksudnya dari line kedua sampai line keempat ini itu uh, bilangan itu valid jika suatu bilangan integer x itu berada pada rentang nilai 0 sampai 100. Kemudian bilangan lainnya itu tidak dianggap tidak valid. Oke, sekarang kita akan menjalankannya. Kita coba misalnya dua. Oke, di sini nah, outputnya itu karena di sini kita dari bilangan integer udah menghasilkan nilai outputnya boolean. Kemudian kita coba misalnya coba misalnya min 3. Nah, maka mengeluarkan output nil atau false. Kemudian yang kelima ini ada average, atau di mana source code ini untuk menghitung rata-rata dari tiga bilangan integer, maka nanti akan mengeluarkan output itu bilangan real. Jadi pada yang pertama ini ada define average tree x, y, z. Definisi fungsi dari fungsi average tree dengan nilai inputnya itu x, y, dan z. Kemudian pada yang kedua itu uh, terdapat fungsi ini dalam kurung, arti dari yang kedua ini x, y, dan z ini dijumlah kemudian dibagi 3. Dan kita akan menjalankannya salah. Ketik di terminal ini series P, lalu kita masukkan nama file pada Visual Code-nya, data series P. Kemudian kita masukkan fungsinya, definisi dari fungsinya. First tree, inputnya itu kita misalkan 2, 3, dan 4. Maka hasilnya itu akan 3. Kalau kita balik kalkulator, output dari situ ya 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian bagi 3 sama dengan 3. Kita misalkan sekali lagi contohnya itu 10, 20, 30. Oh, ada kesalahan karena kita tadi tidak buat average tree-nya, hanya average. Kita ulang sekali lagi 10, 20, kemudian 30. Ya, jawaban itu ada 20. Dan yang enam ini ada
source code dari format jam, di mana source code ini digunakan untuk memeriksa apakah dari tiga bilang integer J, M, dan D ini dalam menyusun dalam menyu- dalam menyusun format jam yang valid. Eh, Definisi jam yang valid itu jika elemen J atau jam itu bernilai di antara 0 sampai 23. Kemudian pada elemen M atau menit itu bernilai 0 sampai 59, dan juga pada elemen D atau detik itu bernilai 0 sampai 59 juga. Pada yang pertama ini tuliskan define is jam valid JMD. Artinya itu definisi fungsi dari fungsi is jam valid dengan inputnya itu J, M, dan D. Kemudian paling kedua itu ada N. Kemudian yang paling ketiga ini ada C lebih kecil sama dengan 23. N ini maksudnya dan pada ini, matang ini, dan J lebih besar sama dengan 0. Dari line kedua sampai dan kelima ini dipastikan itu jika pada fungsinya itu J lebih kecil sama dengan 3 dan J lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada line keempat ini M lebih kecil sama 59 dan M lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada line kelima ini D lebih kecil sama 59 dan D lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita menjalankannya, lalu kita bagaimana kita ketik SP, lalu kita ketik load, masukkan nama filenya, pada visual code, format jam, lalu kita masukkan nama fungsinya is jam balik. Inputnya kita misalkan J-nya itu 22, menitnya itu kita buat 50, kemudian D-nya itu detiknya itu kita buat 3, dan akan menggunakan input true. Kemudian kita coba lagi sekali lagi, misalkan ketik is jam balik, kita ketik misalnya sini 2362 7, akan mengeluarkan outputnya nih, karena kan pada elemen M ini dia bernilai 62, sedangkan pada di sini dia sampai 59. Dia akan mengeluarkan outputnya itu boolean. Kemudian ketujuh ini uh, proses kode itu konversi detik ke jam, yang dimana ini untuk mengubah suatu bilangan integer X menjadi 2 jam GMD, mana X itu sebagai detik. Pada source code itu paling pertama ini terdapat define detik tulis jam X, yaitu definisi fungsi dari fungsi detik tulis jam dengan inputan X. Di mana 1 jam itu terdapat 15 detik, 1 menit terdapat yaitu 60 detik, dan 1 detik itu tetap yaitu 1 detik. Pada klaim ini dan sampai yang ketujuh ini kita ini masukkan value terusnya itu dimana 1 jam itu, dimana pada jam itu jika diberitahu detiknya itu, maka untuk mengubah ke jam itu kita bagikan 3.500. Kemudian jika pada menit itu jika diketahui detiknya, maka kita bagi 60. Kemudian pada detik manusia itu tetap detik. Oke, kemudian nanti hasilnya itu akan melakukan jam, menit, dan detik. Oke, kita misalkan kita akan jalankan prosesnya, lalu kita code, lalu kita ketik CDSP pada terminalnya. Lalu kita masukkan nama filenya pada visual code, lalu konversi detik
ke jam. Oke, masukkan detik, list jam. Misalnya kita buat ini 3.700. Oke, maka hasilnya itu dibaca ini 1 jam 1 menit 40 detik. Kita misalkan bagi detik, list jam 2000. Oke, hasilnya itu 0 jam 33 menit 20 detik. Oke, pada konversi detik jam ini uh, inputnya itu sebuah bilangan integer dan outputnya itu adalah bilangan real. Itu bisa juga bilangan integer. Sekian dari video tugas tes saya. Terima kasih.